Curi ilmu timnas Indonesia, Thailand kritik stadion Filipina. Efek sombong striker Filipina tertampar lawan Thailand. Bikin terharu, Martin Paes ungkap kebahagiaan mendiang sang nenek. Kembali jadi starter, Sandy Walsh impresif bersama Calvin Maitland. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kembali jadi starter, Sandy Walsh impresif bersama Calvin Maitland. Sandy Walsh kembali mendapatkan kepercayaan sebagai starter di klub Calvin Maitland. Setelah sebelumnya Sandy kehilangan banyak menit bermain di klub berjuluk The Kickers pada musim ini, dibandingkan 4 musim sebelumnya bersama Maitland, pemain 29 tahun itu pun jarang diturunkan. Namun terkini, pada pertandingan Boxing Day Liga Belgia yang berlangsung pada Jumat Desember, Sandy kembali dipercaya menjadi pemain inti. Pemain timnas Indonesia itu tampil sebagai bek dalam formasi 3-4-2-1. Meski bermain sebagai bek, daya jelajah Sandy tak terbatas di area pertahanan saja. Mantan pemain timnas Belanda U19 itu juga masuk ke kotak penalti lawan. Bahkan, Sandy tercatat memiliki peluang membobol gawang lawan. Sandy yang berada di kotak 16 pun mendapatkan kiriman bola dari winger Peter Dahl. Setelah mengontrol bola, Sandy yang dibayangi pemain lawan berupaya menendang bola ke arah gawang. Kiper lawan pun berupaya menjangkau bola yang dilepas Sandy, namun sayang si kulit bulat melambung melewati mistar gawang. Sandy sendiri bermain 74 menit dalam pertandingan itu. Selama berada di dalam lapangan, Sandy tercatat menyentuh bola sebanyak 93 kali. Dari 85 kali mencoba melepas umpan, 76 diantaranya tepat sasaran atau mencapai 89%. Maitland sendiri bermain imbang tanpa gol dengan Standard Liège, dan kini Maitland ada di peringkat ke-8 Liga Belgia. Terlepas dari itu, kembalinya Sandy sebagai starter tentu menjadi kabar baik. Sementara untuk berikutnya, klub Calvin Maitland akan bertamu ke kandang Cercle Brugge, Jan Breydel Stadium, Bruges, Belgia pada 13 Januari mendatang. Bikin terharu, Martin Paes ungkap kebahagiaan mendiang sang nenek. Martin Paes, seperti yang kita tahu, telah resmi menjadi WNI pada April lalu. Ia mengambil sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prastya. Kini ia pun jadi salah satu pemain naturalisasi yang sangat diandalkan oleh Merah Putih. Kehadiran Paes pun sebagai kiper membuat gawang pasukan Garuda cukup sulit dirobek pemain lawan. Martin Paes sendiri diketahui tidak memiliki darah Indonesia langsung, tetapi neneknya lahir di Pare, Jawa Timur, mengikatnya secara emosional dengan tanah air ini. Nel Appels van Hees lahir pada 20 Maret 1940 dan berasal dari keluarga Belanda asli yang tinggal di Hindia Belanda pada masa kolonial. Meski begitu, kini Martin Paes dianggap sebagai berkah bagi timnas Indonesia. Di satu momen wawancara dengan USsoccer.com, kiper FC Dallas itu mengatakan momen senyum sang nenek saat mengetahui ia membela timnas Indonesia. Percakapan terakhir saya dengannya, saya membisikkan ke dia tentang rencana membela timnas Indonesia, dan itu membuatnya tersenyum lebar. Jelas Paes. Ditegaskan oleh Paes sendiri di sesi wawancara itu bahwa ia sangat senang bisa membela timnas Indonesia. Saya suka menerima tantangan ini. Begitulah tegas Martin Paes. Berada di jantung pertahanan timnas Indonesia, Martin Paes pun ternyata diam-diam membawa skuad Garuda pada November 2024 menjadi salah satu negara yang mempunyai jumlah clean sheet terbanyak, yakni selama 3 ronde kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan data dari Federasi Sepak Bola Asia atau AFC, skuad Garuda masuk ke dalam jajaran 3 besar tim dengan catatan clean sheet terbanyak di zona Asia, dengan total 7 kali dibobol sepanjang 3 babak kualifikasi. Skuad Garuda pun sejajar dengan tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Iran, dan Uzbekistan. Curi ilmu dari timnas Indonesia, Thailand kritik stadion Filipina.
Diketahui Filipina menjamu Thailand di Rizal Memorial Stadium pada Jumat malam ini. Kedua tim sama-sama membidik kemenangan. Pasukan Gajah Perang memang lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan ini. Namun bermain di rumput sintetis menjadi keuntungan bagi Filipina. Apalagi sebelumnya, pemain Vietnam Doi Duy Man juga alami robek pada bagian lututnya usai bermain di kandang di Stadion Rizal Memorial pada laga keempat fase grup pada Rabu kemarin. Ia pun kemudian menyalahkan kondisi arena lapangan yang menggunakan rumput sintetis. Dalam hal ini, pemain Theatorn Akson Sori juga berkomentar soal rumput sintetis di Rizal Memorial Stadium. Menurutnya rumput sintetis di Rizal Memorial sedikit berbeda dengan yang ada di Thailand. Sebelum laga sendiri, pelatih Itzy juga berharap penuh anak asuhnya tak mengalami kejadian serupa. Ia tak ingin kondisi rumput sintetis mengganggu performa skuad Gajah Perang. Thailand sendiri dianggap siap karena telah beradaptasi dengan rumput sintetis saat latihan. Menariknya dalam pernyataan pelatih Thailand Masatada Ishi mencuri pelajaran dari timnas Indonesia sebagai persiapan melawan The Azkals. Dari pertandingan melawan Indonesia, kami melihat beberapa detail cara bermain Filipina. Sangat berbeda dengan saat bertemu kami sebelumnya. Mereka meningkat dalam serangan dan pertahanan. Ucap Masatada Ishi dikutip dari Soha. Kendati demikian, pelatih asal Jepang itu tetap menilai Filipina memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada edisi AFF sebelumnya. Efek sombong, striker Filipina tertampar lawan Thailand. Leg pertama semifinal telah digelar pada 27 Desember malam dan leg kedua akan dilaksanakan pada 30 Desember mendatang. Bagi The Azkals, laga malam ini jadi ujian berat karena lawan mereka adalah salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Meski begitu, sikap tak gentar sempat ditunjukkan pasukan The Azkals sebelum laga. Mereka bahkan sempat jumawa bisa melaju ke partai final. Tak bisa dibantah, Thailand sendiri menjadi salah satu tim yang belum pernah terkalahkan sejak babak penyisihan grup. Hal itu menjadi sinyal bahwa Gajah Perang masih merupakan salah satu tim unggulan juara untuk edisi kali ini. Meski begitu, penyerang timnas Filipina Alex Moniz percaya diri menatap duel menghadapi Thailand pada babak semifinal ASEAN Cup 2024. Sebelum laga, ia bahkan sempat jumawa bahwa Filipina saat ini adalah tim yang berbeda, di mana mereka siap menghadapi semua lawan termasuk Thailand yang sudah menunggu di babak semifinal. Lebih dari itu, penyerang asal klub New England Revolution ini pun mengakui semua tim di ASEAN Cup 2024 memiliki kekuatan yang sama. Terlepas dari hasil laga, Moniz tetap menganggap Filipina sudah berkembang dan setara dengan Indonesia dan Vietnam. Kekuatan inilah yang menjadi modal penting untuk menatap tantangan-tantangan yang ada di depan. Moniz kemudian mengapresiasi dukungan supporter yang telah memberikan support maksimal. Karena memang leg perdana ini digelar di Rizal Memorial Stadium dan mereka mendapatkan dukungan penuh dari supporter selaku tuan rumah.